Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, sekarang kita berada di sesi rubrik kesehatan. Ya, bersama kita sudah ada Dr. Abu Muhammad. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi ya? wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini mungkin adalah sesuatu yang paling mahal di mana virus ini masih menyebar. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Nah, kita sekarang akan membahas beberapa mitos yang lagi menyebar bukan lagi menyebar, sebenarnya ini sudah menyebar, tapi mungkin di antara kita belum tahu apakah ini benar ataukah salah ya, benar, fakta, apakah mitos. Oke, yang pertama kita akan tanya adalah, makanan basah meningkatkan kesehatan dengan cara menurunkan tingkat keasaman tubuh Anda. Ini mitos, mitos atau fakta, Dok? Silakan, Fadhol. Ya, pertama kan kita perlu tahu dulu itu apa tingkat keasaman. Itu biasanya kan diukur dengan power of hydrogen atau disingkat dengan pH biasanya. Kalau waktu kita SMA itu pelajaran kimia ada tuh cara ngecek kadar keasaman larutan dengan kertas lakmus. Nah, itu biasanya kita tahu caranya tuh seperti itu caranya. Untuk mengetahui tingkat keasaman dari larutan suatu makanan atau cairan ya kan. Nah, itu misalnya kita dikasih nih makanan yang mengandung basa, nah, kita nggak tahu nih kandungannya apa kan, tapi kita udah tahu, oh ini kualitasnya basa, misalnya minuman ini, gitu kan. Setelah kita konsumsi ke tubuh kita, untuk tubuh kita, itu tubuh kita tuh bisa memproses dia. Sebenarnya nggak pengaruh, Ustaz, gitu. Jadi itu menurut saya itu mitos sih. Mitos ya. Dan juga berdasarkan penelitian juga di sini juga itu terganggunya tingkat metabolisme itu juga pengaruhnya dari kondisi tubuh kita. Asam basa itu. Kalau basa sendiri itu apa, Pak Dokter ini? Basa banyak yang nggak tahu mungkin basa itu apa sih? Dikira ntar makanan basah gitu, bukan basa. Tingkat keasaman. Tingkat keasaman. Ya, jadi kan ada ukurannya tuh. Ya. Dari 0 sampai 8. Nah, terus ada yang netral. Nah, netral itu sekitaran 7 sampai 7,5. Yeah. Nah, di bawah 7 dan 7,5 itu sifatnya asam. Di atas 7,5 itu sifatnya basa. Oh, kayak gitu. Kalau seumpama makanan yang asam itu sudah tentu basa apa tidak, Dok? Ya tidak, Pak Ustadz. Jadi gitu ya. Jadi dia di bawah itu netral itu ukurannya. Kalau kita ukur dengan kertas lakmus itu, kita tahu itu makanan itu basah, warnanya tuh berubah dia biasanya. Asam berubah warnanya juga seperti apa gitu. Baik, berarti ini mitos. Ya, ini mitos sih. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya punya regulasi sendiri dia untuk mengatur tingkat keasaman makanan. Gitu. Jadi jangan pikir kita makan misalnya cuka cuka apel misalnya untuk obat-obatan. Itu nanti di dalam itu akan jadi asam, tambah asam, nggak gitu. Nah, lambung kita tuh, hormon kita tuh akan mengolah itu, memetabolisme itu supaya dia tuh kadarnya tuh sesuai dengan kebutuhan di tubuh kita gitu. Baik. Karena kan ya itulah. Iya. Tingkat keasaman. Baik, yang kedua ini, Dok. Berkenaan dengan MSG. Ini kan kalau zaman sekarang ini dikenal sebagai generasi micin, Dok. Jadi MSG ini dapat menyebabkan kanker. Ini mitos atau fakta? Kalau untuk penelitiannya ya dari MSG itu memang zaman dulu itu pernah diteliti mengakibatkan penyakit ini dan itu. Tapi setelah sekarang diteliti, mungkin cara pengolahannya berbeda, juga penelitiannya juga baru dilakukan kembali. Itu menurut penelitian sih tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Jadi ya mitos sih. Mitos, berarti tidak bisa menyebabkan kanker. Kalau terlampau banyak ya, mungkin terlalu banyak Ustaz. Jadi sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus juga kan. Iya. Mungkin kadar sesuai kebutuhan lah. Misalnya nih makanan kurang asin, kurang gurih, ya bolehlah ditambah penyedap rasa gitu kan. Istilahnya mereknya micin gitu. Ajinomoto ya kan. Iya. Ya, terus juga ada nih dari Indonesia itu sebenarnya sudah ada ditemukan penyedap rasa yang alami dari jamur. Nah, kalau boleh sebut merek, boleh nggak sebut merek? Boleh nggak apa-apa. Itu mereknya Totole kalau nggak salah. Totole. Iya, Totole. Itu memang yang membuat itu memang dari Bogor. Itu ada itu penelitinya dari Bogor.
itu kita ngambil penyedap rasa tuh dari bahan jamur kayak gitu. Jadi Jadi itu ini jamurnya jamur khusus nggak, jamur kuping apa jamur kancing? nah itu belum lebih dalam lagi belum ceritain. Oh. Tapi Dia jamur dari ya, jamur. jamur khusus lah gitu. Nah itu udah ada dan itu aman gitu, boleh dikonsumsi. Jadi MSG ini juga tidak membuat orang bodoh kan dok ya? Enggak sih Ustadz. Enggak ya? Iya. Karena Ya kan pokoknya kalau- tergantung, jangankan apa namanya penyedap rasa Ustadz yang micin. Garam aja kalau misalnya pada orang yang hipertensi itu kan Ya. juga bisa mempengaruhi ginjal. Ya. Akibatnya hormonnya terganggu, akhirnya tensinya meningkat kan gitu. Jadi apapun yang berlebihan itu nggak baik kan. Nggak baik. Berarti MSG menyebabkan kanker, dapat menyebabkan kanker ini berarti Mitos. mitos. Oke, yang berikutnya nih dok, Masya Allah, ini semakin seru kayaknya. Yang ketiga adalah konsumsi gula terlalu banyak menyebabkan diabetes. Ini banyak banget kayaknya. Apa namanya? Sebagian orang yang berasumsi bahwa ketika Magic Jar itu ada, baru banyak orang kena diabetes. Ini benar nggak dok? Konsumsi gula terlalu banyak menyebabkan diabetes? Ya kembali lagi ke prinsip tadi Ustadz ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu juga akan mengakibatkan penyakit ya kan. Sebenarnya kalau pada orang yang sehat itu ada pengukurannya kalori per hari. Jadi gula itu nanti kita konsumsi itu akan menjadi kalori Ustadz. Ya. Nah apabila kita terlalu berlebihan kalorinya itu akan menumpuk menjadi lemak yang mengakibatkan badan kita jadi besar ya. Nah badan yang besar itu mempengaruhi juga hormon sama traumatik di sel-sel pankreas terutama. Nah, makanya pada orang yang mengidap penyakit diabetes itu sel-sel pankreasnya itu terganggu, Ustaz. Karena metabolismenya terganggu, karena kadar gula yang berlebihan. Kemudian dia juga tidak bagus metabolismenya karena dia kurang menjalani aktivitas olahraga gitu seperti apa namanya? Kebanyakan istirahat gitu bisa itu pengaruh Ustaz. Oh, berarti kalau umpamanya ini kita kebanyakan makan nasi seumpama kemudian kita ini menjadi kaum rebahan, ini berarti buruk berarti Pak? Iya, buruk itu Pak Ustaz. Ya, pokoknya intinya tuh ada pada kalori itu sendiri. Terus gimana cara kita mengolah si kalori yang ada di dalam tubuh kita ini. Iya, berarti nggak boleh ditumpuk ini berarti. Saya pernah nonton YouTube tuh Ustaz. Jadi ada ya maaf ya sebut nama ya. Kayak siapa namanya yang suka makan banyak itu, ada itu pokoknya suka makan banyak tuh makan banyak yang mukbang itu mukbang itu, tapi badannya kenapa kok tetap proporsional karena dia setelah dia makan banyak itu dia olahraga nge-gym itu, jadinya kalori yang dia makan yang walaupun banyak itu akan langsung terbakar Ustaz. Nah, makanya sel-sel pankreas di dalam tubuh kita yang mengatur kadar gula itu aman dia gitu, nggak akan terpengaruh oleh kalori yang banyak itu. Jadi gula ini akan jadi kalori, Ustaz. Gitu. Intinya sih itu sih. Oke, gimana cara kita menyikapi si gula ini, apa sih kalorinya yang jadi metabolisme dalam tubuh kita ini? Gitu. Iya. Berarti konsumsi gula terlalu banyak ini berarti tidak menyebabkan diabetes, ini hanya mitos juga berarti. Ya. Tapi ya itu tetap harus diukur. Nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Kalau punya kebanyakan juga berarti harus olahraga dok. Kalau olahraga. Harus olahraga. Nggak boleh diam jadi kaum rebahan berarti. Baik. Yang keempat, detox adalah cara yang tepat untuk membersihkan tubuh Anda dari toksin. Ini fakta atau mitos? Ya ini ya apa ya, detoksifikasi ya. Iya. Itu sebenarnya tubuh kita tuh punya organ kita tuh salah satunya dari apa namanya ginjal dan hati itu punya cara untuk membersihkan detox. Nah, jadi hati ini dia akan menetralisir racun, ginjal juga bisa. Tapi kalau udah kadarnya berlebihan, misalnya dia minum alkohol atau soft drink yang banyak, itu juga akan terganggu prosesnya gitu aja sih. Kalau untuk yang dimaksud tadi apanya nih saat detoxnya nih? Detox ini untuk membersihkan tubuh kali ya. Membersihkan tubuh dari toksin. Caranya kita ya. Kalau tubuh kita memang sudah ada. Sudah ada. Tapi kalau misalnya kita pengen apa istilahnya kan zaman sekarang tuh ada yang bilang instan ini cara instan dengan diet ini dengan diet itu ya kan. Ya bisa aja dengan pola makan yang bagus, olahraga itu bisa kita membantu organ kita untuk melakukan detox gitu. Bisa. Jadi mungkin aja Ustaz. Mungkin aja. Tapi di sini berarti kita tahu fakta dia berarti. Ya
Ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta berarti. Iya, tergantung gimana kondisi kitanya gitu. Iya, iya. Memang perlu detox tuh, apalagi kondisi kita misalnya nggak bagus, misalnya kita kurang aktivitas, kurang olahraga, gemuk, dan lain-lain, itu mungkin perlu adanya detox untuk mengeluarkan, membantu organ kita. Tapi pada dasarnya detox itu emang udah dilakukan Sudah ada sama di tubuh organ kita, kita. iya, di hati sama di hati ginjal. dan di ginjal. Iya. Tapi kalau umpamanya kebanyakan minum soft drink atau alkohol baru, itu lebih akan cepat merusak. lebih cepat merusak Karena dia toksinnya kan kadarnya tinggi. Mm-mm. Rokok, Iya. terus minuman beralkohol, soft drink, makanan yang cepat saji yang banyak pengawetnya, itu cepat merusak, Ustaz, organ-organ kita yang berfungsi sebagai detox itu. Sebagai detox, sebagai pembersih daripada racun itu berarti. Iya. Seperti itu, Ustaz. Baik. Masya Allah, ini sangat menarik sekali ya. Kemudian yang kelima, gula merah, madu, sirup, maple atau sirup secara umum adalah pengganti gula yang lebih sehat. Ini bagaimana, Dok? Mitos atau fakta ini? Untuk mengganti mungkin gula yang kita ini kan gula pasir kebanyakan. Apakah bisa nih gula merah, madu, kemudian sirup maple atau yang lainnya menggantikan gula sebagai pengganti gula yang lebih sehat? Kan sekarang sudah ada gula dari kelapa, gula dari ar, segala macam, ini banyak sekarang. Apakah itu bisa menjadi pengganti gula yang lebih sehat daripada yang kita konsumsi sehari-hari? Pada dasarnya sih sama ya fungsinya. Tapi kalau gula yang diproduksi dengan seperti sirup tadi, ya mungkin dia dengan proses yang ada di pabrikan ya, kita kan nggak tahu gimana prosesnya. Tapi fungsinya kan sama untuk pemanis ya kan. Nah, tetap aja dia itu fungsinya sebagai kalori, pengganti gula itu energi untuk kalori. Ya mungkin bisa dijadikan sebagai pengganti pemanis buatan, itu bisa, Ustaz. Tergantung kembali lagi kadarnya itu harus cukup gitu. Berarti harus memperhatikan kadarnya, ya. Asupan iya betul, Ustaz, kayak gitu. Jadi tetap itu, walaupun itu nanti gimana akan menjadi lebih sehat atau enggaknya, itu tergantung dari metabolisme kita. Apa yang kita lakukan setelah kita konsumsi gula tadi itu, gula buatan. Berarti itu gula merah ataupun madu sekalipun, ya apapun itu semuanya, kalau seumpama dia berlebih tetap aja nggak baik. Jadi mau saya lebih sehat atau enggaknya itu tergantung kitanya, bukan tergantung apa yang kita konsumsi, tapi tergantung kitanya. Masya Allah. Karena memang banyak ya, kalau umpamanya sekarang ini kan untuk menggantikan gula yang ada, banyak orang yang menggantikan madu biasanya. Ini lebih sehat. Ternyata kalau memang dia berlebih juga pun jadi nggak baik juga. Iya, nggak baik juga, Ustaz. Jadi emang ada dosisnya ya, ibaratnya kalau medis, dosisnya itu berapa, takarannya berapa, secukupnya gitu. Jadi jangan berlebihan juga. Nggak bagus juga berlebihan. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya ini, telur penyebab kolesterol tinggi. Ini benar apa enggak nih, Dok? Telur, soalnya nanti hobi makan telur juga. Jadi benar nggak ini menyebabkan kolesterol tinggi? Ya mungkin untuk orang yang sakit iya, Ustaz. Untuk yang sakit? Iya, yang punya riwayat kadar kolesterol tinggi, terus emang ada riwayat kegemukan gitu kan, itu mungkin asupannya dikurangin. Tapi kalau bagi yang sehat itu maksimal lah. Tetap ini ada batasannya, maksimal juga. 6 butir sehari. 6 butir sehari. Ya, itu pun yang direbus, bukan yang digoreng. Digoreng itu kan pengolahannya beda. Otomatis dia kadar minyaknya, kolesterolnya akan lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Iya, kayak gitu, Ustaz. Biasanya kan soalnya kalau umpamanya kita makan telur kan, kalau umpamanya orang yang ngerti dengan olahraga, sebagai pengganti nasi juga gitu. Istilahnya nasi mungkin 1 kepal, kemudian sisanya telur atau umpamanya dada ayam kan begitu. Iya. Berarti tidak berpengaruh berarti walaupun telurnya banyak sekalipun, tidak menyebabkan kolesterol tinggi ini? Iya, tetap itu maksimal kalau orang sehat 6 butir sehari. 6 butir sehari. Iya. Bukan pagi 2 siang. Oh, berarti seperti pagi 2, siang 2, malam 2. Iya, kalau umpamanya pagi, kalau umpamanya seperti Adira itu gimana berarti, Dok? Nah, itu berarti ada keperluan di situ. Ada keperluan. Nah, tergantung 50 butir gitu satu. Itu tergantung, makanya kembali ke kondisi tubuh kita. Kita perlunya itu untuk apa? Kalau misalnya kita untuk olahraga berat seperti ngangkat barbel itu memang dibutuhkan lebih, karena ada capaian yang harus dipenuhi pada saat kita melakukan suatu aktivitas. Misalnya aktivitas kita berat, itu mungkin perlu protein lebih, kayak gitu.
misalnya kita rebahan, Ya. ya nggak mungkin dong kita makan terus gitu kan, 6 butir atau lebih gitu sehari kan. Ya, kalau kita rebahan terus ya kita juga jaga mungkin puasa gitu kan. Nggak ada aktivitas ya santai ya. Ya sedikit lah asupan kalorinya gitu, proteinnya gitu juga. Jadi sesuatu yang berlebihan itu kembali lagi tadi. Iya. Selalu itu jawabannya. Oke, yang ketujuh dok, gak apa-apa, lanjut. Pastikan Anda tetap hangat agar tidak mudah terserang selesma. Jadi Iya. ini istilahnya mungkin kita menghindari sesuatu yang dingin-dingin berarti. Iya. Nah, cuaca dingin atau minuman dingin, kemudian memastikan tubuh kita untuk tetap hangat, ini tidak mudah terserang selesma. Bagaimana dok? Ya jadi kondisi dingin ini pada beberapa kondisi memang ada selesma dulu ya kita Iya, sebutin ya definisinya. Selesma itu mirip kayak common cold atau flu pada umumnya. Iya. Yang penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa karena virus, bisa karena bakteri. Dalam kondisi dingin atau hujan itu memang virus dan bakteri itu akan lebih lama dia berada di udara karena lebih kuat dia bertahan pada kondisi yang dingin. Itu pengaruh ke pernafasan kita. Dia itu lebih mudah karena dia bertahannya lebih lama, dia juga akan menyerang ke pernafasan kita. Makanya orang yang pada gejala-gejala tertentu pada kondisi dingin dia akan mudah terserang selesma atau flu kayak gitu. Itu pengaruh juga pada orang yang memiliki riwayat alergi. Jadi ada alergi yang namanya rintis alergika. Jadi setiap dia mengalami cuaca dingin, walaupun bukan musim dingin, jadi pagi hari atau malam hari menjelang sore itu dia akan flu. Gitu. Jadi kondisi alerginya yang mengakibatkan dia seperti itu, bukan karena virus dan bakteri yang tadi. Jadi ini mungkin saja dari gejala yang dingin ini bisa mengakibatkan Itu flu. ke sinus juga nggak dok? Ada kaitannya. Sinus Ada itu kaitan. kenapa bisa terjadi sinus? Karena ada dahak yang ngumpul di rongga sinus namanya. Ada namanya rongga sinus di bagian hidung kita. wajah ini ada rongga sinus, sama di bagian frontal di bagian kepala ini ada kecil di rongga sinus. Itu bisa kalau dia numpuk di situ nggak bisa keluar, ingusnya itu akan jadi sarang bakteri. Itu yang mengakibatkan penyakit sinus gitu. Ngomong-ngomong tentang hujan nih dok, biasanya kan tadi ya kalau umpamanya kita untuk memastikan diri kita tetap hangat, maka jangan hujan-hujanan kan seperti itu. Iya. Apakah kalau seumpama kita hujan-hujanan ini kan biasanya kalau orang tua kita dulu tuh jangan hujan-hujanan kalau hujannya itu kecil, tapi kalau deras silakan hujan-hujanan. Itu bagaimana dok? Bisa juga nggak? Kalau umpamanya yang Anda pernah pelajari kan, kalau seumpama untuk hujan pertama itu kita ini jangan hujan-hujanan dulu, tapi nanti kalau sudah agak lama baru kita boleh hujan-hujanan, dalam artian ketika hujan pertama itu turun kan tanah ini masih kering, maka ketika hujan datang itu virus-virus yang di tanah itu naik, maka itu yang kita hirup, itu yang menyebabkan kita sakit, bukan hujannya. Iya betul itu. Iya. Ya itu dari proses hujan itu kan akan mengakibat debu naik dia. Iya. Jadi ini yang menyebabkan sebenarnya selesma itu apa beda lagi dok? Iya itu salah satunya. Salah satunya. Iya. Jadi karena debu yang ada di tanah kering itu kena hujan dia terbang, itu kan otomatis bakteri virus yang itu juga ikut terangkat, partikelnya ringan. Iya. Jadinya ya itu bisa mengakibatkan salah satunya mengakibatkan flu, selesma atau berarti selesma. Kalau hujan-hujanan pun berarti itu menyebabkan selesma juga nggak? Apa masih ada juga ngaruh? Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya iya, sedikit. Ada pengaruhnya mungkin. sedikit. Oke. Jadi dari dingin itu hujan, kemudian menyebarnya virus dan bakteri dari tanah yang terkena. Bisa selesma, bisa masuk iya. angin segala macam berarti itu. Bisa. Bisa. Iya. Karena salah satu gejala selesma itu nyeri-nyeri badan, makanya pegel-pegel, meriang gitu, Ustaz. Tapi yang lucunya ada yang berendam di kolam renang itu sekian jam, tapi dia tidak terkena seperti ini gitu, nggak terkena selesma, nggak masuk angin, itu gimana dok? Sedangkan yang hujan 1 gitu jam ya? itu malah kena, dia malah sakit gitu. Yang berendam 6 jam itu nggak kena. Jadi tergantung ini ya, daya tahan tubuh. Kondisi tubuh. Fit apa enggak tubuhnya, itu pengaruh juga dari imun tubuh. Jadi banyak faktor nih Ustaz. Jadi banyak faktor. Ya, jadi nggak bisa kita bilang ini, ini mitos, ini fakta. Kadang-kadang bisa yang fakta tuh bisa juga kayak gitu. Tapi yang pastinya sih kalau hanya murni dingin karena dingin itu nggak bisa ya. Tapi harus ada faktor lain. Kayak tadi virus dan bakteri itu yang mengakibatkan dia jadi selesma, jadi flu. Oke. Iya. Jadi kalau hanya dingin saja,
faktornya Itu mungkin masih kurang. gitu. Harus ada pendukung Harus ada yang lain pendukung lagi. yang lain Wah. gitu. Ada banyak faktor gitu. Banyak faktor. Jawabannya mungkin hampir sama dengan sebelumnya lagi. Bisa jadi fakta, bisa jadi mitos berarti, Dok. Iya, kalau makanya tergantung pertanyaannya nih sekarang. Tergantung. Kalau cuma yang dititik beratkan itu untuk yang dingin, Iya. dinginnya aja gitu, nggak ada faktor-faktor lain, itu mitos. Mm-mm. Tapi kalau disertai dengan tadi adanya kondisi alergi, kondisi tubuh yang kurang fit, nah itu baru akan mempengaruhi dari bakteri dan virusnya, itu baru akan mempengaruhi ke badan kita. Masya Allah. Yang mengakibatkan dia jadi flu, jadi selesma, itu yang mengakibatkan sebenarnya. Nah, Oke. gitu. Baik, Dok. Yang berikutnya, Dok. Ini berkenaan dengan ibu yang baru melahirkan mungkin ya. Dilarang mandi atau keramas pada saat nifas. Ini fakta atau mitos? Mitos. Mitos, benar-benar mitos. Mitos ini nggak ada. Yang penting tuh harus bersih lah. Bersih. Kalau nggak bersih justru akan mengakibatkan itu tadi kan. Iya. Jadi gampang sakit karena bakterinya banyak di kulitnya. Justru harus mandi ya, minimal lah diwaslap ya kan. Kalau baru lahiran Iya, kan biasanya iya. agak lemes kan kondisi ibu hamil. Berarti tetap harus jaga kebersihan, Tetap harus mandi, jaga kan? higienitas Iya. ya. Itu penting sekali kebersihan. Kan Islam mengajarkan kebersihan, Ustaz ya. Iya, biasanya ini dari orang tua biasanya, Dok. Ini- Dilarang mandi ini atau keramas pada mitos saat banget nifas. ini. Iya, dari orang tua biasanya. Jangan mandi dulu kan begitu. Padahal ya harusnya mandi aja. Harusnya mandi. Bersih gitu. Kalau nggak bisa dimandiin ya di waslap. Ya, Iya. dilap basah. Lap gitu. basah ya. Oke, yang ke-9, ini masih ada sekitar 3 lagi insya Allah. Ini berkenaan dengan luka, yaitu minum kecap dapat menyebabkan luka lebih gelap. Ini gimana, Dok? Bener apa enggak nih? Mitos, Ustaz. Mitos. Ini dari mana kaitannya, korelasinya nggak ada ini. Mungkin kecapnya gelap. Ini Emang kecapnya gelap, Dok. Mungkin kalau ketumpahan kecap lukanya mungkin iya. Tapi kalau secara ini nggak ada sih, secara sense stick-nya nggak ada. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada pengaruh. Tapi kalau umpamanya bekas luka ditabur ini juga diolesi sama turmeric kunyit itu nggak ada juga, Dok. Nah, itu perlu Perlu penelitian lebih dalam. Mungkin sedangkan turmeric itu, kunyit itu kan bagus untuk iritasi lambung, Iya. luka di lambung, iritasi Luka di lambung. lambung. Bagaimana kalau ditaruh di luar? Di Nah, luar. itu kan mungkin perlu kajian lebih dalam Iya, lagi kan. iya. Ya mungkin herbalis yang lebih paham itu, Ustaz. Ini menarik sih. Kemudian ada yang berikutnya lagi nih. Kita langsung aja biar cepat kayak ini. Banyak banget. Dilarang memberikan gula terlalu banyak kepada anak-anak karena menyebabkan mereka hiperaktif. Gula, Ini, ya. Gula. Gula itu kan tadi seperti disebutkan tadi itu bagian dari nutrisi untuk kalori ya, untuk Iya, energi. untuk Ya, mungkin energi. dengan dia pemberian gulanya mungkin banyak, bisa mengakibatkan aktivitasnya juga banyak gitu, karena energinya banyak yang perlu dia keluarkan. Apalagi anak-anak di bawah umur 12 tahun. Iya. Itu biasanya dia banyak aktivitasnya dan dia jadi lebih hiperaktif. Iya. Dan jadi hiperaktif ini juga perlu di garis bawahi, hiperaktif yang seperti apa, yang memang pada umumnya hiperaktif atau memang ada penyakit bawaan. Memang dalam dunia medis itu ada namanya penyakit attention disorder, hiperaktif gitu. Jadi anak ini memang ada penyakit kelainan gitu. Tapi kalau kaitannya dengan penyakit itu mungkin mitos ya, nggak ada kaitannya dengan penyakit yang tadi saya bilang, penyakit hiperaktif disorder itu nggak ada gitu. Ini juga, Dok, biasanya kalau umpamanya orang-orang dulu ya, kalau umpamanya ibunya lagi kerja, anaknya itu biasanya di dotnya itu dikasih air gula, Dok, itu bagus nggak sih? Ya nggak masalah sih. Nggak masalah, Tujuannya apa dulu gitu? Ya, Tujuannya. walaupun itu bayi, Dok. Itu Bayi, ya. bagus nggak sih kalau umpamanya dikasih air gula begitu? Cuma diolesin aja, sekadar diolesin. Bukan, tapi dicairin gitu di dalam botol dot itu gitu sebagai pengganti susu mungkin. Ya mungkin tujuannya untuk menambah energi itu. Kalau secara ilmiahnya itu gula itu kan sumber energi. Ya. Ya. Tapi nggak ngaruh ya ketika besar nanti dia jadi diabetes gitu. Karena memang banyak yang beredar dan sering anak dengar kalau umpamanya bayi dikasih minuman gula waktu kecilnya, waktu bayi, kemudian masih balita lah. Masih balita. Kalau Kasih umpamanya gula, nanti air sudah gula besar, gitu ya, iya. campur susu gitu ya. Bisa jadi campur susu, SKM seperti itu. Iya. Nanti sudah besar katanya dibilang nanti diabetes gitu. Enggak juga sih, Ustaz. Mungkin gini ya, diabetes itu juga pengaruhnya tuh bisa karena tadi gula yang berlebihan, bisa juga karena memang bawaan.
Karena bawaan. Ya, jadi ada namanya diabetes itu ada 2 tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Itu yang mengakibatkan karena gula itu yang tipe 2, yang karena kurang aktivitas, karena kaum rebahan yang tadi yang dibilang Ustaz. Nah, kalau yang tipe 1 ini karena memang dari awal dia udah sel-sel di pankreasnya itu udah ada yang bermasalah. Jadi genetik dia. Jadi dia nggak bisa menghasilkan hormon insulin, terutama untuk gula ini. Nah, dari kecil dia bahkan bisa kena diabetes dari kecil. Dari kecil. Iya, dari dia lahir itu udah ada gitu genetiknya. Genetik berarti Ya, itu jadi nggak bawaan selalu ya? melulu karena gula, karena asupan yang berlebih, nggak selalu. Tapi dari genetik pun bisa penyakit diabetes itu. Baik. Kemudian untuk ini memberikan gula atau umpamanya permen itu baik nggak sih buat anak-anak gitu, Dok? Itu sih pengaruhnya ke ini ya, ke gigi biasanya Ke kalau gigi. anak-anak. Karena kan gigi itu kan banyak, di mulut ini kan banyak kuman. Iya. Jadi kalau misalnya sisa-sisa makanan itu nggak dibersihkan, itu dia akan jadi plak. Nah, plaknya itulah sumber sarangnya kuman. Jadi itu. lubang-lubang Jadi gigi. giginya karies, jadi lubang-lubang kayak gitu. Karies ini kayak hitam-hitam gitu, Dok ya? Ya, hitam-hitam Oke. berlubang, ya nyeri nanti bengkak gusinya jadi kayak gitu. Berarti nggak boleh sering-sering, mungkin sesekali nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa, cuma jangan berlebihan. Oke. Baik, yang berikutnya Sama dibersihkan. sama dibersihkan masih nyambung. Baik. Yang berikutnya nih, Dok. Mitos atau fakta? Menyantap makanan pedas dapat menyebabkan tukak lambung. Ya pada beberapa kondisi bisa aja, Ustaz. Iya. Iya, fakta sih. Fakta, menyantap makanan pedas dapat menyebabkan tukak lambung. Jadi kayak iritasi di lambung gitu Ya, ya? iritasi di lambung pasti itu, Ustaz. Terjadi iritasi. Apalagi dia ada riwayat asam lambung. Itu sebaiknya dihindari makanan yang pedas itu. Oke. Kalau pedas ini istilahnya anak kecil boleh juga nggak sih makan makanan yang pedas gitu? Apa dihindari dulu mungkin dari balita umur berapa gitu? Iya, Jangan kan dulu. dia kan kondisinya nggak bagus, Ustaz. Kalau makanan terlalu pedas Iya. gitu. Karena memang dulu pernah saya lihat ada orang Padang kan memang suka makanan pedas-pedas, Dok. Jadi bayi itu dikasih mie yang sudah ada ditaburin, kan ada bumbu pedasnya itu. Iya. Apa namanya? Kayak semacam campuran daripada untuk penyedapnya itu ada yang bagian pedasnya itu dikasih gitu. Bayi itu lahap juga makan. Jadi tuh Bayi saya umur berapa, Ustaz? itu mungkin umur setahunan ya. Ya itu agak Agak riskan ya, Riskan seharusnya ya, iya. lebih baik dihindari berarti ya. sebaiknya dihindari sih. Jadi kan belum saatnya dia nerima makanan yang Oke, iya. pedas yang mengiritasi. Kasihan gitu. sebenarnya. Coba aja dioles di kulit cabe dah, dioles di kulit itu perih banget ya. Iya. Apalagi di lambung Panas. nih, panas dia. Benar-benar. Oke, kemudian ini yang terakhir, Dok. Ini yang ke-12. Minum air 8 gelas sehari. Ya, ini Ya. fakta atau mitos? Apakah tubuh kita benar-benar butuh air 8 gelas sehari atau bisa jadi lebih atau kurang? Tergantung aktivitas. Tergantung Iya. aktivitas. Kalau misalnya aktivitas kita berat, ya memang mungkin lebih banyak yang kita butuhkan cairan. Terus kondisi kita di gurun pasir atau di hutan kan beda Iya. juga. Itu Iya. pasti kita akan kekurangan cairan lebih gitu kan. Kondisi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kondisi santai, ya mungkin cukup 8 gelas minimal. Kondisi per hari, santai. kondisi santai. Kapan sih baiknya kalau umpamanya kita ini banyak minum air? Kalau umpamanya yang Nana pernah baca kalau malam kan disedikitkan minum air, jangan banyak-banyak. Kalau untuk banyaknya itu kapan berarti, Dok? Ya secukupnya aja, Ustaz. Secukupnya. Diatur kita, tergantung Tergantung kitanya. Baik pagi ataupun siang. Iya. Tapi kalau umpamanya malam minum terlalu banyak itu ngaruh nggak sih, Dok? Ya nanti biasanya paginya itu mau ke belakang Mau biasanya. ke belakang. Enggak, dalam artian kan kita ketika tidur ini kan organ dalam kan butuh istirahat gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya Ya kita ada minum, proses di situ. Iya kan? Pada saat kita tidur tuh ada proses detoksifikasi dari hati dan ginjal. Oke. Makanya kenapa kalau pada kita tidur malam hari itu orang tuh lebih sering bangun pagi. Itu karena dia buang racun. Buang racun. Pagi-pagi itu dia pengen kencing, itu dia buang racun di situ. Tapi kadang Gitu. kalau bangun juga kan kadang kalau umpamanya kita ini ngerasa haus. Biasanya kan kalau tidur itu di samping itu ada Iya. gelas gitu. Itu kenapa, Dok? Kok kita bisa tidur itu kok haus gitu? Ya itu karena kebutuhan cairan kurang. Kebutuhan berarti. cairan Iya, kurang. itu tandanya haus, lapar itu kan karena Iya. ada kekurangan di situ. Itu tandanya udah itu. Tandanya. Tapi kalau ada Iya. yang orang gemuk tuh lapar, haus terus-terusan ini Nah, itu penyakit itu, Ustaz. Itu salah satu gejala diabetes tadi. gejala diabetes. Iya, gejala diabetes itu salah satunya cepat haus, cepat Cepat lapar, terus kencingnya sering lebih dari 5 kali sehari, terus badannya lemes, berat badan drastis turun. Yang tadinya misalnya berat badannya 100 bisa tiba-tiba jadi 70 dalam 3 bulan kayak gitu, Ustaz.
Kalau seumpama gini dok, ini kan kalau ini anak pribadi ya, kalau umpamanya cepat lapar tapi cepat kenyang juga, begitu makan sedikit tapi langsung kenyang. Ya itu tergantung Tergantung kondisi tubuh kita. Makanya tergantung kita kan kondisi kadang-kadang menyesuaikan Mm-mm, kondisi dengan tubuh kita. Kita makan sedikit ternyata udah cukup, ya udah gitu. mm-mm. Udah ada remnya berarti dari diri kita sendiri. Tapi sering nih dok, Dari sering. Balik lagi. Ya ini gimana ya nih jelasinnya ya. Baik, jadi itu beberapa fakta dan mitos. Ada Iya. beberapa yang istilahnya itu mitos, ada beberapa juga yang fakta. Tergantung tubuh kita ya, istilahnya menyerap makanan dan minuman tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin begitu ya dok ya. Iya Pak Ustadz. Kira-kira ada yang ditambahkan lagi mungkin dok? Ya cukup sih. Cukup ya. Hmm. Baiklah. Oh iya tadi ada yang tambahin ada tadi. yang tambahin. Yang Satu lagi. apa bukan yang tadi minum air itu Minum Ustadz. air. Kalau pada kondisi orang yang punya penyakit diabetes dengan kondisi gagal ginjal, komplikasi ya. Iya. Itu nggak boleh banyak-banyak air justru. Cukup sedikit aja airnya. Oke. Pokoknya asal dia haus, ngilangin rasa haus aja seteguk gitu. Sudah. Nggak boleh banyak. Itu yang ginjal. Yang bermasalah dengan komplikasi ginjal. Oke. Jadi kalau misalnya dia minum kayak gini 8 gelas itu bisa kakinya bisa kembung, Ustaz. Oh iya iya. Bisa iya, bengkak dia. iya. Bengkak kakinya sampai nggak bisa keluar gitu cairannya, jadi numpuk di tubuhnya, di perutnya jadi asites namanya, kembung gitu, terus di kakinya bengkak gitu. Itu sih. Masya Allah. Tadi hampir kelewat tadi. Iya, Baik. salah satu ilmu itu juga. Ya, ya, itulah bincang-bincang kita pada hari ini, yaitu tentang rubrik kesehatan, tentang fakta dan mitos. Ada beberapa yang mitos, ada juga beberapa yang fakta. Yang jelas kita harus tetap menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada, kemudian juga perhatikan kebersihan di daerah rumah tinggal kita, kemudian ingatkan selalu keluarga kita untuk menjaga kebersihan. Kira-kira seperti itu, semoga bisa difahami. Jangan lupa pakai masker dimanapun kita berada. Oke, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.